Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dengan penuh perjuangan, ya. Karena ada saudara-saudara kita itu yang masih tertidur, ya. Ada yang sudah di pasar, ada yang sudah jogging, ya. Tapi belum salat subuh. Nah, itu memang realita kehidupan kita, terutama di kota Palembang, ya. Tapi kalau kita itu memulai dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah akan berikan keberkahan selanjutnya di hari ini terutama. Apalagi kita itu sudah mulai dengan sholat qobliyah subuh tadi. Kata Nabi SAW apa? Sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, 2 rakaat, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat qobliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat subuhnya, kata Nabi SAW apa? Seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Sholat malam semalaman suntuk. Seperti, tapi tidak sama, mirip-mirip, ya gitu. Nah, itu seperti, hampir menyamai pahalanya seperti orang yang sholat malam semalaman suntuk. Itu kalau sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebentar untuk menyampaikan materi karena ahad ini ahad keempat dan ini perdana di Masjid Sabilillah, ya, saya sebagai dai Pemkot di sini. Karena sebelumnya enggak di sini, tapi di masjid lain. Nah, masjid lain itu tabrakan jadwalnya dengan senior. Nah, ada lemah dengan senior. Jadi terpaksa nyari masjid yang lain kan kayak itu. Jadi insya Allah setiap bulan di pekan keempat di sini saya ceramah sebagai program dai Pemkot Palembang seperti itu. Ya, apa yang akan kita bahas sedikit saja, tidak lama, insya Allah 20 menit sampai 20 menit kalau tidak ada pertanyaan. Ya, yang pertama yaitu khosyah. Khosyah itu artinya takut. Ada istilah khosyah, ada istilah khauf. Apa beda antara khosyah dan khauf? Tapi sama-sama takut artinya. Nah, bedanya adalah kalau khauf itu takutnya takut umum, normal, tapi dia tidak mau mendekati hal tersebut. Misal kita takut dengan singa. Karena kita itu takut dengan singa, maka kita pasti akan menjauhi singa. Takut dengan ular, pasti akan kita menjauhi ular. Nah, itu kalau takutnya normal. Takut dengan jin misalnya, ada pocong, itu normal, ya. Jin menyerupai pocong, takut kita lihat itu, maka itu takutnya normal kalau kita menjauhinya. Tapi kalau khosyah itu takut khusus untuk Allah. Takut khusus untuk Allah. Makanya kalau kita takut kepada Allah, kita menjauhi Allah atau mendekati Allah? Mendekati Allah. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita mendekati Allah. Kenapa? Karena kita takut diazab oleh Allah. Nah, itu bedanya antara khosyah dan khauf. Jadi semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mendekati Allah. Itulah disebut khosyah. Khosyah khusus untuk Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada pohon-pohon. Kita takut kepada pohon-pohon, tapi kita mendekati pohon tersebut, makai sesembahan. Nah, itu tidak boleh. Itu khosyah kepada pohon tersebut, maka itu haram hukumnya. Ya, haram, dan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Nah, itulah khosyah, ya, seperti itu. Nah, dalil yang lain adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah, salah satunya adalah ulama atau orang yang berilmu, ya. Ulama-ulama Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, dan imam-imam yang lainnya, itu merupakan para ulama yang mereka itu sudah diuji, sudah yang teruji, maksudnya teruji oleh imam-imam yang lainnya, ya, ilmunya sudah teruji, ya. Makanya kalau kita ingin mengklaim bahwasanya dia ini seorang yang ahli,
dia harus sudah diuji dulu. Kalau dia ingin lulus S1, maka dia harus diuji dulu oleh dosennya yang lebih tinggi ilmunya, S2, kan seperti itu. Sama ulama-ulama ini Pak sudah diuji ulama yang lainnya. Ulama A untuk dijadikan sebagai ulama, maka dia diuji oleh ulama yang B, ulama yang C, yang lebih tinggi ilmunya. Nah, itulah makanya ulama-ulama itu adalah salah satu orang yang takut kepada Allah, karena mereka itu Pak membuat hukum, ya, bukan membuat hukum, tapi mencoba meneliti hukum, ya. Kemudian mereka menyimpulkan hukum. Oh, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, dan itu sebagainya. Itulah para ulama. Jasa-jasa para ulama seperti itu, Pak. Ya, makanya kita tidak boleh menghina para ulama. Ulama-ulama dulu, Pak. Ya, seperti itu. Ya, kalau zaman sekarang apakah ada ulama? Ya, ada, cuma enggak sebagus dulu. Enggak se-kredibel atau se-kuat imam-imam yang dahulu, ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa semakin kita itu berilmu, kita mempelajari agama Islam, kita mempelajari agama Allah ini, semakin kita takut kepada Allah. Kita paham, oh ini sholat 5 waktu, hukumnya wajib, kalau nggak dikerjakan itu haram, berdosa. Oh, jual beli misalnya, nah ini jual beli Pak. Jual beli itu Pak, itu kalau seandainya barangnya cacat, harus dikasih tahu Pak. Oh ini, aku jual ini, motor, tapi motor ini bannya sudah gundul, kasih tahu. Atau mesinnya itu sudah lama, kasih tahu. Karena kalau enggak, itu disebut apa? Penipu. Berat itu, jual beli. Ya, kita mungkin kalau masalah ibadah, sholat, jilbab, puasa, oke, aman. Tapi kalau masalah jual beli, ya sudah masuk pasar. Nah, disitulah setan mentancapkan benderanya untuk menggoda manusia, untuk lebih menggoda lagi manusia. Kenapa? Sangat-sangat rentan untuk berbuat dosa di pasar. Sampai-sampai ada doa masuk pasar. Minimal kita itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Banyak sekali dosa-dosa di pasar. Ada yang mengulangi timbangan lah, ada yang menyembunyikan cacat barang lah, ada yang menipu lah, ada yang tidak nutup aurat lah, ada yang kotor lah, ada yang ini, ada yang itu, banyak. Jadi banyak sekali ya di pasar itu dosa-dosa ya. Nah itu, jadi semakin kita berilmu kepada Allah, semakin kita belajar tentang agama Islam, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khasyah. Ya, khasyah, takut karena azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya inabah. Inabah itu sama artinya dengan taubat. Bedanya apa sekarang? Sama-sama artinya kembali kepada Allah. Taubat kembali kepada Allah. Inabah kembali kepada Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau taubat itu dia masih melakukan dosa tersebut. Dia taubat nih, dia mengakui kesalahan, tapi masih melakukan dosa itu. Masih karena terbiasa mungkin ya, terbiasa dosa, dia tobat, masih lagi pengen. Itu namanya tobat. Tapi kalau inabah, dia itu bukan hanya kembali kepada Allah, tapi memang benar-benar sungguh-sungguh tidak mau melakukan dosa itu. Sungguh-sungguh tidak lagi mau melakukan dosa itu. Benar-benar tidak lagi, menjauhi lagi. Misalnya dia itu tidak lagi misalnya menipu orang, tidak lagi nipu orang. Tidak lagi untuk meninggalkan sholat waktu, tidak lagi. Ya, ngatain orang enggak lagi, itu benar-benar inabah ya. Benar-benar kembali kepada Allah, seperti itu. Apa dalilnya? Yaitu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Dan bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepada Tuhanmu itu, ya. Nah, seperti itu. Maka itulah yang disebut inabah, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau seandainya kita itu benar-benar kembali kepada Allah, Pak, insyaallah Allah akan bantu kita untuk menuju jalan yang lebih baik lagi. Karena apa? Satu pintu kebaikan akan membuka kebaikan yang lainnya. Satu pintu keburukan akan membuka keburukan yang lainnya. Misal contoh, kita masuk ke diskotik, misalnya diskotik, ya, di situ ada homer, di situ ada buka aurat, di situ ada nyanyian-nyanyian yang enggak bagus, di situ ada joget-jogetan. Satu pintu kita coba diskotik, ya, melihat aurat, ketagihan, kemudian nanti digoda lagi untuk minum homer, nanti digoda lagi oleh setan untuk goyang-goyang, joget-joget, terus terbuka lagi pintu-pintu keburukan. Satu pintu keburukan akan membuka pintu keburukan yang lainnya. Kita nipu orang, Pak, nipu orang sekali, ketagihan,
itulah para pejabat-pejabat kita. Sekali nipu orang, sekali korupsi, ketagihan membuka pintu korupsi yang lainnya. Di sini dikorupsi, situ korupsi, itu korupsi, terus. Enggak habis-habis, Pak. Semua pintu keburukan terbuka. Ya seperti itu. Nah, sama LGBT zaman sekarang. LGBT ini lagi booming-booming di Palembang, terutama Sumatera Selatan. Menurut data dari Pemprov Sumatera Selatan, ada 20.000 yang terpapar LGBT. 20.000, Pak. Banyak itu, Pak. 20.000 sekarang. Kemarin kan sempat demo di depan Masjid Agung. Ya, datanglah Ratu Dewa di situ kan. Jawab berita. Nah, 20.000 banyak, Pak. Kalau seandainya dibiarkan LGBT ini, maka akan membuka pintu-pintu dosa lainnya. Ya, sampai-sampai saya melihat berita itu ada guru PNS yang membawa siswa laki-laki ke rumahnya, kemudian untuk disodomi oleh suaminya. Sudah baca, Pak? Belum? Ada lagi? Ada, saya kata di Lampung, kalau di Lampung. Kalau nggak salah ya. Guru, Pak, bawa muridnya, kemudian ke rumahnya untuk disodomi suami. Kan sudah nggak masuk akal. LGBT di Sumatera Selatan 20.000, Pak. Menurut data. Itu yang tercatat. Nggak tahu yang nggak tercatat ada berapa. Yang tercatat 20.000, yang nggak tercatat berapa. Nah, itulah bahaya LGBT. Ya. Sekarang ini karena mungkin zina itu susah mungkin sudahlah ya. Kalau deket-deket cewek lagi dikatai lagi zina puluh ribut puluh buang kan pegangan tangan dengan cewek lagi haram kan, aku belum tak pegangan tangan dengan cowok bela kan itu pikiran uang mungkin aja itu ya. Itu mungkin, tapi memang Pak itu sudah diwanti-wanti oleh Imam Nawawi, disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran, adab penghafalan Quran. Tapi disebutkan adab-adabnya, salah satunya apa? Sebagai guru, ada guru, ada murid, ada murid, ada guru, ada guru, Pak. Apa ada gurunya, Pak? Kata Imam Nawawi, hati-hatilah terhadap anak yang masih muda, yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh bulu di muka, yang mukanya masih klimis putih, terlihat cantik seperti itu. Hati-hati, kata Imam Nawawi. Ya. Kenapa? Tadi ada takutnya timbul syahwat yang membuat kita jadi LGBT, ya seperti itu. Ya. Gay, penyuka sama jenis itu ada, Pak, sudah dibahas oleh Imam Nawawi. Ya. Kalau sudah dibahas oleh Imam Nawawi, para ulama, artinya kejadian itu ada sudah zaman dulu. Ya. Ya memang sudah ada sih zaman Nabi Lut ya. Zaman Nabi Lut itu kaum Sodom, ya Allah kasih azab hujan batu, ya seperti itu. Gara-gara mereka ya menyodomi sesama laki-laki seperti itu. Ya, itu bahayanya LGBT sekarang ya. Hati-hati terhadap anak kita, Pak. Yang lanang dengan lanang, betina dengan betina ya. Betina juga sama, Pak, lesbian. Sama. Ya. Kalau seandainya anak kita itu menyukai lawan jenis, alhamdulillah, normal. Tinggal kita yang ngarahin aja. Nah, kalau dengan dia, enggak apa ya, jaga jarak aja, jangan terlalu dekat, takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Itu enak. Nah, tapi kalau anak kita menyukai sesama jenis, nah itu yang lebih bahaya, Pak, penyakit. Apa hukumannya untuk pelaku LGBT? Hukuman mati, Pak. Mati. Itu sebagian para ulama mengatakan hukumannya mati. Ada sebagian lagi mengatakan dicampak tuh, bahasa lain, dicampak tuh dari gedung yang paling tinggi atau bangunan yang paling tinggi di kota itu. Misal bangunan kita yang paling tinggi di Palembang ini Ampera, dicampak dari Ampera, ya, biar mati. Kalau nggak mati dicampak lagi sampai mati. Kenapa? LGBT itu adalah penyakit yang menular, Pak. Di pesantren-pesantren ya, itu saya pernah mengajar pesantren Pak 5 tahun. Sudah terjadi 3 kasus LGBT di pesantren. Nah, bayangin apa? 3 kasus dari 5 tahun itu. Santri dengan santri. Makanya kalau terjadi LGBT di pesantren itu langsung dikeluarin karena takutnya ada virus ini bukan ada virus, maksudnya itu nyebar kebiasaan itu kan. Memang pesantren Al-Izzah di Pelaju itu laki-laki semua kan. Jadi mereka menyukai sama laki-laki. Virus, Pak, itu LGBT itu ya. Nah, kemudian ini apa ya? Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak ya. Tapi memang kalau kita taubat dosa kepada manusia itu tidak akan diampuni, Pak, kecuali kita mendapatkan maaf manusia itu. Ya, itulah beratnya kita dosa sama manusia. Bukan maaf jadi pejabat. Misalnya kita dosa buat sebuah kebijakan, tapi kebijakan itu merugikan masyarakat, sudah selesai.
banyak dosanya. Tapi kalau pejabat itu membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakatnya, maka banyak pula pahala dia. Jadi satu kebijakan itu menentukan dapat dosa besar atau dapat pahala besar. Itulah daya-daya jadi pemimpin. Makanya Pak, salah satu dari 7 hal yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, dari panasnya matahari, ya, yang matahari itu dekat dengan kita, yang kata para ulama itu ada yang kata sejengkal. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, karena berat jadi pemimpin. Tapi zaman sekarang lomba-lomba ingin jadi pemimpin, ya. Lomba-lomba jadi pemimpin, habis itu korupsi. Memang sudah budaya korupsi di Indonesia, Pak. Sudah jadi budaya korupsi di Indonesia ini, Pak. Nah, itulah yang bahayanya di Indonesia ini. Tapi memang Pak, nak dari pucuk sampai bawah sampai, ya, dari kecil rakyat biasa sampai rakyat, ya, pejabat sampai Pak, korupsi itu. Kadang kita tuh nyala ke pemerintah, tapi rakyatnya juga korupsi, yang bawah yang seperti itu. Kemudian kadang kan kalau kita lihat berita misalnya ada truk pengangkut telur misalnya, telurnya truknya terguling atau mogok lah atau terguling, nah mati mesinnya. Datang masyarakat diambilnya kalau telurnya, atau mie diambil mie yang itu sudah mental pencuri kan, macam itu Pak. Mental pencuri sudah dari rakyat kecilnya, seperti itu. Makanya kalau sudah jadi besar atau sudah jadi pejabat, jadi mental pencuri juga, seperti itu. Nah, makanya kita itu harus inabah kepada Allah, taubat kepada Allah, ya. Kalau kita masih punya salah kepada manusia, minta maaflah cepat-cepat, karena ya kita nggak tahu umur kita berapa, ya nggak tahu sampai berapa pula usia kita, matinya kapan nggak tahu, husnul khotimah atau mati suul khotimah nggak tahu. Itulah yang membahayakan diri kita. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apakah sampai sini ada pertanyaan tentang inabah dan khasyah, takut kepada Allah, dan inabah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.